Ibu. Saya berniat menitipkan keponakan saya untuk mondok di sini. Kita kedatangan murid baru, namanya Aina. Gus Novel ada di sini, Gus Novel. Aduh, Gus Afif, keren pisan, euy. Kenal nggak sama santri cewek tadi? Cinta pada pandangan pertama, Gus. Jazakillah khair. Wah iya, Kak. Beliau ingin melamar kamu menjadi istrinya. Sebenarnya ini ide dari Pak Kiai. Karena Ustadz Yusuf itu masih sepupu dengan saya. Saya tahu kamu pasti bingung. Pak Kiai dan saya sering berpikir, wanita sepintar kamu sayang untuk cuma jadi kadimat di sini. Maaf, Bu Nyai. Tapi saya masih punya cita-cita. Saya ingin kuliah. Saya bahkan udah mendaftarkan diri untuk beasiswa universitas negeri. Kalau soal menikah... Jangan khawatir. Ustadz Yusuf itu tulus ke kamu. Dia mau membiayai biaya kuliah kamu. Bahkan kalau kamu menolak lamarannya pun, beliau masih mau membiayai kuliah kamu. Begini saja Aina, kalau memang Aina belum siap menjawabnya, tolong bawalah dalam istikharah. Ya, sholatlah. Minta sama Allah agar kamu tidak salah dalam memberikan keputusan. Woi. Astagfirullahaladzim. Bengong bae lu, ngapain tuh tempe diliatin? Emang dia punya masalah sama lu? Enggak. Ya elah, enggak. Cerita aja, Ai. Sama gua malu-malu lu, sama temen sendiri. Tun. Aku dilamar sama Ustadz Yusuf untuk jadi istrinya. Hah? Serius lu? Terus Gus Afif gimana nasibnya? Kok malah jadi Gus Afif? Ini kan kita lagi ngomongin soal lamaran Ustadz Yusuf. Gue tahu, Ai. Lu suka kan sama Gus Afif. Gus Afif juga gak sama. Udah, Romatun, cukup. Jangan sembarangan. Lanjut kerja. Tapi, Ai, kalau kata gue mah, lu tolak aja dah lamaran Ustadz Yusuf. Ya tapi alasannya apa? Ya lu bilang aja. Lu mau fokus kuliah dulu. Lu kan lagi nunggu kabar beasiswa kan? Aku udah bilang begitu sama Kiai dan Bu Nyai. Tapi kata mereka, Ustadz Yusuf bersedia untuk membiayai kuliah aku. Oh, bilang aja umur lu terlalu jauh. Umur gak bisa dijadiin patokan, Tun. Rasulullah dengan Aisyah aja umurnya beda jauh. Tapi mereka bahagia. Bahkan pernikahan mereka menjadi contoh buat kita umatnya. Gue paham sih lu pasti bingung banget. Tapi kalau misalnya lu nikah sama Ustadz Yusuf kan itu bukan orang yang lu mau. Lu kan maunya sama... Romatun! Udah ah, kamu bilang begitu, yang ada aku malah makin sedih. Kayaknya aku ikutin aja deh saran Kiai Sobron. Aku sholat istiqoroh. Dari situ aku bisa tahu, bisa pilih mana jalan yang terbaik. Ini nih, cerdas. Keputusan terbaik. Lu sholat dah sana ya antar malam istihoroh ya. Lu berdoa ya, banyak. Minta petunjuk yang terbaik. Pinter lu solusinya. Tapi ngomong-ngomong itu tempe potong dulu. Jangan dianggurin. Iya. Ntar kalau dia ngelamar kerja, lu repot kita makan apa.
Ya Bu ya. Pak nyuruh aku jemput Aina. Oh, Nduk. Apa nggak salah? Nggak kayak biasanya. Padahal waktu itu aja Pak disuruh datang ke pesantren, Pak nggak mau. Ih, kamu tuh ya kebiasaan sih. Nek disuruh orang tua ya lakukan. Langsung lakukan aja, banyak tanya. Iya. Aku sih seneng disuruh jemput Aina. Hitung-hitung jalan-jalan juga. Iya. Ya tapi ngerasa aneh aja sih. Wis gak usah unane-unane dah. Manut to, wong dikongkon bapake dhewe kok. Iya Bu, ya udah. Ongkosnya mana Pak? Jaluk karo ibumu. Ibu? Ongkos? Sik. Mana ya, Pak? Ya mana kamu yang Lu naruh? melorot, Pak. Lah iki. Nyangkut, Nah. Pak. Ini nggak bohong loh. Lah iki. Nah, ini dah nih. Ah, iya. Ah, cukup lah. Itu Nduk. Aku siap-siap dulu. Ya? Tapi besok pagi ya perginya. Nduk, ya kok besok pagi sekarang, Nduk? Besok pagi aja! Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Kamu selalu dalam keindahan. Ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasih melihara aku, bertubi-tubi Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Gus, orderan sembako piye, Gus? Aku udah gak bisa ngehubungin orangnya, Hir. Padahal aku udah kirim barangnya dalam jumlah yang besar. Kita kena tipu ya, Gus. Seharusnya aku bisa lebih waspada. Punten ya, Gus. Bawa wingi aku orang desa kamu. Ini bukan salah kamu, Hir. Tapi kan waktu itu aku sih maksa kamu, Gus. Aku sih nyaranin kamu. Iya, memang kamu yang nyaranin. Tapi kan aku yang buat keputusan. Udah jangan gitulah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus nerima lamaran Ustadz Yusuf? Atau menolaknya? Berikan aku petunjuk, ya Allah. Berikan jalan terbaik menurutmu untukku, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, lu ada yang nyariin, no? Siapa? Aina. Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Gimana kabar kamu? Aman kan di sini, baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Aman, beneran. Peluk lagi dong. Kangen banget. Aina, kamu kenapa sih nggak pulang? Si Lastri aja mondok bareng kamu di sini udah pulang tau dari kemarin-kemarin. Kamu kenapa nggak pulang? Pulang dong, kangen. Iya, masih banyak yang harus aku kerjain di sini. Atika, kamu kok nggak pakai jilbab? Ini kan pesantren. Ya walaupun tamu yang nggak wajib, tapi sopan santun adab. Ini emang gak cukup, Ay. Mana cukup? Nih, pakai
pakai ini ya. Biar aku pakein. Copotin yang itu. Udah, lepasin. Nah, kalau gini kan bagus. Menghargai peraturan yang ada di sini. Kamu kesini pamit nggak sama Pak D? Nah, justru itu. Pak yang nyuruh aku kesini buat jemput kamu, buat pulang. Hah? Pak D nyuruh kamu? Tumben Pak D nyuruh aku pulang. Astagfirullahaladzim. Dok. Ade. Ade ini kenapa rumah Aina dijadiin kandang kambing, Pak Ade? Kalau dijadikan kandang kambing memangnya kenapa, Dok? Pak Ade, ini rumah peninggalan ibu. Kalau Aina libur, Aina pulang ke rumah ini. Daripada nggak ditempati kan yang mending dimanfaatkan, Dok. Ah? Lagi pula kalau kamu libur, kalau mau tidur kan bisa di rumah Pak D. Dok, wis gak usah dibikin ruwet hidupnya. Ah. Ya Allah, Pak Ade. Bu. Apa sih, Pak? Si Atika wis sampai pondok pesantren. Sudah ketemu Aina apa belum ya? Mestinya ya wis sih, Pak. Sing penting mudah-mudahan mau dijak mulai ya, Pak. Iya, Bu. Bu, Pak, ada apa sih? Kok Aina disuruh pulang? Tumben ngapain? Wes enak kayak gini kok. Arek iki. Nguping ae wong tuwek ngomong. Wis takut ta, Pak? Iya, Bu. Sugeng rawuh Pak Kusmono, selamat datang di kediaman saya. Terima kasih. Ya. Ayo. Siapa sih, Bu? Ayo, kalah. Ada Mas Yoyo juga. Sugeng rawuh Mas Yoyo. Ya. Adem ya di sini. Iya, alhamdulillah. Adem di sini. Iku sapa? Sing tuwek. Sing enom ta. Tak kira sing tuwek. Lah sing tuwek ku bapake. Jenenge Pak Kusmono. Lah sing enom ku anake. Jenenge Raden Haryo Karloto. Panggilane Mas Yoyo ngono nek nyeluk iku lho. Dek iku pengusaha hebat lho, Pak. Saya laksanakan. Ayo, gawe nunjukan ayo mlebu. Jadi gini, Sun. Iya, Pak. Saya datang ini mau ada satu hal yang mau saya tegaskan sama kamu. Oke. Bagaimana kalau kita bicarakan di dalam saja, Pak Kusmono? Baik. Ya, monggo, Pak. Monggo, Mas Yoyo. Monggo. Jadi gimana, Ai? Kamu ikut pulang nggak? Aku masih belum bisa pulang, Atika. Aku masih banyak kerjaan di sini. Ay, jadi itu anaknya Pak Delu yang pembohong itu. Yang janjinya setelah 3 bulan bakalan ngejemput lu, ternyata enggak. Yang gak pernah ngejemputin lu di sini. Shh. Kamu kenapa? Aku sebenarnya sedih tau ngeliat kamu kayak gini, Ai. Aku tuh sering banget mikirin kamu kalau di rumah. Padahal Pak Ayah janjinya cuma nitipin kamu sebentar doang. Tapi Pak Ayah ngingkarin janjinya.
bapak lu tuh jahat. Omongannya nggak bisa dipercaya. Bisa-bisanya mau ponakan sendiri ngasih harapan palsu. Udah. Jangan ribut. Gak apa-apa, Tika. Semua pasti ada hikmahnya kok. Lagian aku juga udah kerasan di sini. Ya sebenarnya tuh aku marah banget. Waktu Pak nggak datang jemput kamu pas 3 bulan itu. Boro-boro ngejemput. Diundang ke acara haflah hayusan aja nggak mau datang. Nah, itu juga. Aku pengen minta maaf banget Aina soal itu. Aku tuh kesel banget. Waktu Pak nggak datang ke acara kelulusanmu. Pak malah asik-asikan mancing bareng temen-temennya. Maafin ya, Ai. Aina. Bu Nyai. Bu Nyai, kenalkan. Ini sepupu saya. Namanya Atika. Atika, Bu. Kapan datang? Baru aja. Tun, mana makanan kecil buat Atika? Ini juga tamu loh. Iya, sebentar Bu Nyai, disiapin dulu ya. Aina, kalau masak nanti dilebihin ya, karena teman-teman ibu pada mau datang. Inggih, Bu Nyai. Terima kasih ya. Ya sudah, dilanjutkan ya. Ibu permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok diambil lagi? Ogah bagi-bagi lu. Mendingan buat gua makan. Monggo. Aku semono Mas Yoyo iki unjukane. Silahkan Pak. Iya. Mas Yoyo. Silakan, Mas. Dicicipin itu saya rebus sendiri loh. Jadi ingat janji sampean ya. Saya akan mendukung sampean sampai nanti menjadi kepala desa. Tapi sebelum itu tunaikan dulu janjimu. Dicicipin dulu, Mas. Diminum-minum dulu. Itu jagungnya manis loh. Jadi Silakan, Mas. Ayo, Mas. Namanya Ibu. Ayo, Isa, ayo. Iya. Maaf ya Pak Kusmono. Saya minum ya? iya silakan Pak Kusmono. Mas Yoyo, silakan Mas. Jadi begini, kedatangan saya ini untuk segera menikahkan anak saya Yoyo dengan keponakan sampean. Ya. Karena saya tahu Aina itu adalah murid pesantren Kiai Sobron yang sangat baik di mata masyarakat. Saya juga tidak menyangka ya Pak Kusmono bahwa Aina akan menjadi lulusan terbaik di pondok pesantren Kiai Sobron. Makanya waktu Pak Kusmono bilang sedang mencari calon istri untuk Mas Yoyo, saya teringat Aina. Aina mampu mengangkat citra dan menaikkan kredibilitasnya Mas Yoyo. Gimana yuk? Anak saya emang begitu. Oh iya. Ya, tapi tenang saja. Dia pasti nanti akan urut saya. Oh iya. Ya, kalau sampean berhasil membujui Aina untuk cepat mau nikah dengan Yoyo, saya jamin sampean pasti akan cepat terpilih menjadi kepala desa. Ini Pak. Siap. Jangan siap-siap aja. Ainanya kapan pulang ini? Aku tuh sebenarnya curiga tahu sama Bapak. Nggak kayak biasanya. Kok tiba-tiba ngebet banget suruh kamu pulang? Kayaknya ada sesuatu deh. Ya, tapi menurutku sih kamu emang harus tetap pulang. Nanti biar kita tahu sebenarnya Pak itu maunya apa. Ya sekalian kan kamu pulang kampung. Pasti kamu udah kangen juga sama kampung. Ya pastilah aku kangen kampung. Lagian aku udah lama nggak ziarah ke makam ibu. Ya mungkin aku akan pulang 2 atau 3 hari ke depan. Karena aku harus izin dulu sama Kiai dan Bu Nyai. Itu siapa? Ganteng banget. Itu tuh Gus Afif, putra bungsu dari Kiai Sobron. Udah. Oh, Gus Afif namanya. Udah jangan diliatin terus. Atika, ini tuh pesantren. Kamu harus jaga pandangan. Jangan samain kayak di luar. Iya, tapi Gus Afif udah punya pacar belum? Kamu ini ada-ada aja.
Ini tuh pesantren. Gak ada yang boleh pacaran. Udah sana-sana pulang. Oh, atau jangan-jangan kamu suka ya sama Gus Afif, makanya aku nggak boleh tuh ngeliatin dia. Jangan ngawur kamu. Ya enggak lah. Aku ini tahu diri. Udah sana. Ya udah aku pulang ya. Jilbab kamu aku pinjem dulu. Udah, kamu pakai aja terus. Kamu cantik banget pakai ini. Ya, aku masih nungguin Gus Afif lagi yang bilang aku cantik. Kamu ini. Sana-sana. Salam sama Pak De, Bude, dan Mbak Arifah ya. Siap. Titip salam juga dong sama Gus Afif. Udah, sana. Iya. Cepet dulu dong. Wah. Ya, namanya musibah. Yang penting kamu ambil hikmahnya dari pelajaran ini. Lebih hati-hati terhadap tawaran kerja. Agar tidak terulang lagi. Iya, Umi. Insya Allah ke depannya aku bisa lebih teliti lagi dan lebih waspada lagi. Sudah. Jangan dipikirkan. Insya Allah akan dapat gantinya. Amin. Ayo makan dulu. Umi, gimana? Sudah ada jawaban dari Aina? Belum, Abah. Jawaban apa, Umi? Soal lamarannya Ustadz Yusuf sama Aina. Kamu minum dong. Makan pelan-pelan. Ustadz Yusuf melamar Aina. Kapan, Abah? Dia bilang sama Abah sama Umi waktu malam haflah. Ya? Enggak. Aku nggak setuju kalau Aina menikah, Abah. Kenapa boleh? Aina itu masih punya mimpi yang harus dia kejar. Dia itu katanya mau kuliah, Abah. Loh, kok kamu tahu? Aku lihat sendiri dia daftar program beasiswa secara langsung, ya. Oh, itu bagus itu ya. Ya senang kalau Aina itu semangat kuliahnya tinggi kan dia mau biayain. Saya harus kasih tahu lah, Mas. Bapak, tapi aku rasa Aina tuh belum siap untuk menikah gitu loh. Dia itu masih nunggu kabar beasiswanya kan. Dan aku yakin dia itu nggak mau dipinang. Apalagi kuliahnya dibayar sama orang lain. Loh, kamu ini kenapa boleh? Kan keputusannya ada di tangan Aina, bukan di tangan kita. Abahmu benar. Keputusan ada di tangan Aina. Ini yang jadi haknya dia toh. Iya, Umi. Abah. Aku permisi dulu. Sepertinya Afif itu tidak suka kalau Aina menikah. Oh, apa ibu ya? Lah, jangan-jangan dia jatuh hati sama Aina. Umi itu sebenarnya sudah curiga, Abah. Beberapa kali Umi perhatikan waktu ada kegiatan bersama santri-santri lain, Afif terlihat suka sama Aina. Lah, kalau memang seperti itu, seharusnya kita tidak bicara soal Aina di depan Afif. Nah, kalau bener piye, Pak? Apa sih bingung ini? Waduh, kalau memang seperti itu, loh, kita mau ngomong apa sama Ustadz Yusuf? Tapi sebenarnya Umi nggak setuju, Bah, kalau Afif menikah sama Aina. Bukannya apa-apa ya, Pak. Umi sih senang-senang aja Aina jadi mantu kita. Tapi
Tapi Afif belum mandiri secara finansial, Bah. Makanya Umi nggak mengizinkan kalau Afif menikah sama Aina. Abi Abah setuju sama Umi. Jadi tolong Umi tanya sekali lagi sama Afif gimana perasaan dia sama Aina. Iya, nanti Umi cari waktu untuk bicara sama Afif, Bah. Hari gini masih aja dijodohin. Belum lihat orangnya kayak gimana mau nikah. Kamu itu bisanya ngedumel aja. Perhatikan polling kamu itu. Jelek, tahu enggak? Itu menunjukkan apa? Bahwa masyarakat di sini semua tidak ada yang mendukung kamu jadi bupati. Padahal Bapak ini sudah banyak ngeluarin uang untuk itu. Mereka semua itu lebih suka sama Sugeng. Tahu enggak? Sugeng yang lulusan SMA, yang udah punya bisnis itu. Kenapa? Hah? Karena Sugeng itu orangnya merakyat. Tidak seperti kamu. Borju aja digede-gedein. Ya tapi kenapa harus perempuan itu sih Pak? Emangnya nggak ada yang lain? Ya bukan masalah perempuan itu atau siapa. Kalau kamu nikah sama Aina, Darsun itu bapak yang kontrol, ngerti enggak? Dan image kamu jadi lebih islami gitu loh. Udahlah, kamu itu udah paling bener, sudah paling tepat nikah. Kalau kamu nikah sama Aina, polling kamu pasti akan menjulang tinggi, pasti akan naik. Itu kan cuma polling Pak, bukan hasil sesungguhnya. Gimana sih pikiran kamu? Jadi maksudnya kamu nunggu sampai hari pemilihan bupati begitu? Sudah pasti kalah, ngerti enggak? Gimana sih? Dengar ya, banyak sekali ketua-ketua partai itu yang tidak mau endorse kamu. Gara-gara kelakuan kamu enggak bener. Senangnya gonta-ganti perempuan, gonta-ganti pacar. Udahlah, paling baik kamu itu udah nikah aja. Gini yuk, ini semua masalah image. Ya. Kalau kamu nanti sudah menang, terpilih jadi bupati, masalah pernikahan kamu mau kamu lanjutkan, mau cerai atau mau apa, terserah kamu. Ya, selesai urusannya. Dan pokoknya gini, kalau kamu mau menang, turuti omongan bapak. Titik. Terserah Bapak aja. Ya, terserah saya memang. Ya udah, maaf dulu. Masuk. Afif, Umi. lagi apa, Nak? Aku lagi baca buku aja, Umi. Umi mau ngobrol. Sini, Lek. Kenapa, Umi? Jujur sama Umi. Apa kamu menyukai Aina? Iya, Umi. Aku memang suka sama Aina. Dari pertama kali kita bertemu. Aku udah tertarik sama Aina. Lalu Ainanya bagaimana? Aku nggak tahu perasaan dia, Umi. Aku nggak pernah nanya. Umi, aku mohon sama Umi, tolong sampaikan ini ke Ustadz Yusuf. Aku berharap Ustadz Yusuf mau membatalkan lamarannya. Afif, lamaran itu adalah ide Abah dan Umi. Masa sekarang Abah dan Umi itu membatalkannya?
Tapi Umi, ini kan Afif, Ustadz Yusuf itu benar-benar mau menikahi Aina. Dia berharap. Lalu bagaimana Umi ngobrolin ini ke Ustadz Yusuf? Umi, aku rasa sekarang semuanya bergantung sama Aina. Aku harus bicara sama Aina, Umi. Afif. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bentar ya, Tun. Ya, Ai. Aina. Gus Afif, ada apa ya, Gus? Apa ada sesuatu yang mau disampaikan? Bilang aja kali Gus, kagak usah malu-malu meong. Apa kamu sudah mendapatkan jawaban istiqorohmu? Kalau sudah, apa jawabannya, Aina? Aina, tadi Ibu mendengar pertanyaan tentang istiqorohmu. Apa sudah dapat jawaban? Belum, Bu Nyai. Oh ya, Bu Nyai. Saya mau izin untuk pulang kampung, boleh? Hah? Sepupu saya yang kemarin datang sebenarnya mengajak saya untuk pulang. Disuruh sama Pak De Darsun. Pak De memanggil kamu? Inji, Bu Nyai. Ya wis, gak apa-apa. Mungkin dengan kepulangan kamu bisa memperbaiki hubunganmu dengan Pak De. Jadi saya boleh pulang, Bu Nyai? Saya mengizinkan kamu. Sekalian kamu meminta pendapat Pak De dan Bude tentang lamaran Ustadz Yusuf dan melanjutkan istiqoroh di sana. Terima kasih, Bu Nyai. Sekarang kita cek pendaftaran beasiswa aku. Katanya sih keputusannya hari ini. Dan kalau nama aku ada, berarti aku harus fokus kuliah, gak menikah dulu. Apalagi sampai terima lamaran laki-laki yang gak aku suka. Tenang, Ai. Insya Allah, lu pasti lolos. Amin. Hai, gimana? Lu lolos kagak? Nama aku nggak ada, Tun. Ya Allah. Hai, yang sabar ya. Semangat. Padahal aku sangat berharap sama beasiswa itu. Aku pikir nilai aku memenuhi. Ai, kalau soal nilai mah gue yakin lu pasti memenuhi. Cuman kan yang daftar bukan lu doang, Ai. Dari daerah lain juga banyak. Mungkin slotnya terbatas. Tapi Ai, apapun yang terjadi, lu jangan nyerah. Tetap semangat, pasti ada hikmahnya. Jangan putus asa. Kalau kata bahasa Inggris mah, never give up. Ngetik apaan sih lu, Ai? Sibuk bener jari lu. Ini aku lagi ngechat Atikah dan Pak D, ngasih tahu kalau aku akan pulang hari ini. Ai, kalau di sana lu kangen-kangen gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina, ini ada bekal dari Umi buat kamu. Dan juga ada oleh-oleh dari Umi buat keluarga kamu. Mohon terima. Makasih banyak. Maaf, udah ngerepotin Bu Nyai. Enggak kok, enggak merepotkan. Oh ya, mumpung aku ingat, aku mau kembalikan novel hikayat Rama dan Sinta yang kemarin aku pinjam. Ceritanya bagus banget. Kamu suka? Aku suka. Ya udah, kalau begitu
novelnya buat Gus Afif aja. Anggap itu hadiah dari aku. Karena Gus Afif udah hadiahkan aku sebuah mushaf. Jadi itu novel buat Gus Afif aja. Terima kasih banyak, Aina. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya. Astagfirullah. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cie. Romantis banget sih muda-mudi ini. So sweet. Lo lihat nih. Katanya the king of biliar. Gini aja satu bola pun lu gak ada yang masuk, yuk. Marsudi telah mengalahkan the king of biliar. Kenapa sih, yuk? Bentar, Dik. Halo, yuk. Aina pulang hari ini, ya. Kamu siap-siap. Nanti malam kita ke sana, ya. Yuk. Iya, Pak. Kamu kenapa jawabnya seperti itu? Ingat nasihat Bapak tidak? Kamu itu harus menuruti nasihat Bapak. Ya, ini udah paling tepat, udah paling benar. Ya, kamu harus nikah sama Aina. Udah, gak usah bantah lagi, ya. Ya, Pak. Aku bakal nikah sama Aina. Yuk. Lu udah mau nikah, yuk? Paksa bokap gue, Di. Gue gak bisa bantah omongannya. Lu tau lah gue belum siap kawin. Gue masih pengen seneng-seneng kayak gini. Emang siapa ceweknya? Tahu nggak jelas. Gue belum pernah lihat. Sorry. Lu udah mau nikah sama cewek? Lu nggak tahu cewek siapa? Itu udah nggak bener lo, yuk. Gini aja. Lo datengin keluarga mereka, lo minta foto tuh cewek kayak gimana, minimal lo tahu dia tuh cakep apa enggak. Ya nggak? Modis atau enggak. Lo jangan sampai ketipu, yuk. Aku juga udah nebak lah dia paling tipe cewek-cewek kayak gimana, yang kampungan aneh gitu lah. Yang jelas beda lah sama yang biasa kita bawa. Udah, gini aja. Lo datengin keluarga mereka, lo bilang, lo nggak mau nikah sama nih cewek. Oke? Mereka pasti ngerti kok. Lo ngerti kan mas gue apa? Hah? Pas lo dong. Mas Yoyo ada keperluan apa ya sampai datang mendadak seperti ini? Saya datang ke sini karena saya mau Pak Darsun bilang ke bapak saya yang soal perjodohan itu dibatalin. Waduh, bagaimana ya Mas? Nanti Pak Kusmono marah sama saya, Mas. Saya tahu Pak Darsun takut kan sponsor bapak saya hilang. Udah tenang aja. Nanti saya yang sponsorin. Iya, Mas. Kalau Mas Yoyo ndak mau menikah, kenapa ndak Mas Yoyo saja yang bilang langsung sama Bapak? Pak Darsun gimana sih? Kalau saya bisa pakai cara kayak gitu, saya ngapain capek-capek ke sini? Paham? Iya, Mas. Tahu sendiri bapak saya nggak bisa ditolak kemauannya. Kalau dia maunya A, ya A. Ya itu, Mas. Apalagi saya. Mana berani saya bantah keinginan Pak Kusmono. Ya Pak Darsun bisa bikin alasan apa, kek? Bilang aja Ainanya nggak mau atau dia udah dijodohin. Selesai, kan? Kalau Pak Darsun nggak mau ngikutin kemauan saya, jangan salahin kalau teman saya balik lagi ke sini bawa preman. Dia yang megang pasar Purwodadi. Apa perlu saya telepon anak buah saya untuk datang ke sini sekarang? Jangan Mas, jangan. Mas Yoyo tenang saja. Saya akan turuti semua keinginan Mas Yoyo. Ya sudah, saya pulang dulu. Iya, monggo. Mas Yoyo, Pak. Tapi bener ya Mas, saya disponsori untuk jadi kepala desa ya.
Udah, Pak. Tenang aja. Iya, Mas. Aina? Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Sampai juga kamu. Iya. Iya. Ada tamu Pak De? Ini teman Pak D, Nduk. Pengusaha. Keturunan Ningrat. Anggota Dewan dan calon bupati. Saya Raden Haryo Karloto. Tapi panggil aja Yoyo. Saya Aina. Aina! Atika, mari. Iya. Aina! Akhirnya kamu sampai juga. Ayo, aku bantuin. Ayo. Cantik kan keponakan saya? Laki-laki yang berhasil memperistri dia ya pasti jadi laki-laki paling beruntung. Karena Aina itu ya cantik, pintar, soleha, bagaikan bidadari. Mas Yoyo, zaman sekarang tuh ya susah nyari istri macam dia. Ya tapi sayang Mas Yoyo udah menolak sih ya perjodohan Mas Yoyo dengan Aina. Padahal banyak laki-laki yang mengantri loh Mas untuk melamar dia untuk dijadikan istri. Oh, jadi Pak Darsun langsung mau jodohin Aina sama laki-laki lain? Padahal saya cuma ngetes Pak Darsun. Pak Darsun serius atau enggak soal perjodohan saya dengan Aina? Ternyata kesetiaan Pak Darsun cuma sampai segini. Biar saya lapor Bapak saya. Mas. Maaf jangan salah paham Mas. Kalau boleh milih Mas, saya maunya Mas Yoyo yang sama Aina. Seperti rencana awal kita Mas. Gitu dong. Konsisten sama omongan awal. Yowis Mas Yoyo. Berarti perjodohan ini tetap kita lanjutkan ya Mas? Kalau begitu, saya mau ketemu Aina dulu. Mas. Jangan dulu. Aina kan Mas Yoyo lihat baru datang. Habis perjalanan jauh. Kan dianya capek. Butuh istirahat dulu dong Mas. Nanti-nanti saja ya. Ya juga ya. Ya. Ya sudah. Ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Ya, monggo Mas. Salam untuk Aina. Ya. Umi? Afif, Abah cari kamu. Ada masalah apa, Umi? Umi nggak tahu, tapi sepertinya tentang rencana S2 kamu. Kamu memilih ke Turki toh? Tapi kan aku kuliah S2 setelah bisnis sembako berhasil. Biar nggak terlalu ngebebanin Abah. Yo, wes temui saja abahmu dulu biar jelas. Ya, Umi. Pade, Aina mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa, Tondo? Sebenarnya, selain karena Pak D suruh Aina pulang, Aina juga mau minta pendapat Pak D. Pendapat soal apa? Aina juga bingung ngomongnya harus gimana. Waktu di pesantren, Aina dilamar. Dilamar? Iya, sama seorang ustadz, saudaranya Kiai Sobron, seorang duda, umurnya 36 tahun. Ya masa kamu mau dilamar sama duda? Sebentar Pak De, Aina belum selesai bicara. Nanti kamu omongin saja soal ini sama budemu ya.
Tapi Pak De... Abah ndak keberatan kalau memang harus membiayai kuliah S2 kamu, Le. Jadi kamu nggak harus nunggu sampai bisnis sembakomu itu berhasil. Kalau harus nunggu itu, yuk kapan kamu bisa kuliah lagi? Nggak usah kalah sama masmu itu. Le, Abah sudah mendengar soal musibah bisnis sembakomu itu. Tapi kalau menurut Abah, kamu harus bangkit. Sebaiknya kamu kuliah lagi. Kuliah terakhir itu S1 kamu sudah 3 tahun yang lalu kan kamu selesaikan? Iya, Bah. Tapi ini bulan apa, Bah? Waktunya udah mepet. Aku kan butuh surat rekomendasi buat mendaftar. Dan masalahnya, aku nggak tahu siapa orang yang bisa merekomendasikan aku, Bah. Loh, Umi kalau ya itu Profesor Jazuli gimana? Itu temannya apa? Iya. Iya. Profesor Jazuli? Itu loh, yang sering jadi dosen tamu di universitas sana. Yo. Yang tinggal di Semarang. Insya Allah beliau bisa memberikan rekomendasi buat kamu. Baik, Abah. Baik, Umi. Aku akan coba hubungi Profesor Jazuli. Tapi, Abah punya nomornya. Aduh, Abah sudah lama nggak kontak sama dia. Tapi nggak usah khawatir. Abah masih nyimpen alamat yayasannya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting yayasannya ketemu. Iya. Abah ambil dulu ya. Oh iya, Pak. Iya. Minum dulu, Nak. Selamat malam Pak Kusmono. Maaf mengganggu waktunya ini Pak. Ini saya mau nyampaikan ada berita kurang bagus Pak. Ada apa ya? Kalau si Aina di pondok pesantrennya itu ada yang melamar. Hah? Yang benar kamu? Aina dilamar orang? Lah kok bisa? Macam-macam kamu sama saya. Maaf Pak Kusmono, tidak ada niat sedikit pun dari saya untuk main-main sama Pak Kusmono. Karena ya memang saya baru dapat infonya tadi sore ini. Katanya sih yang melamar Aina ini masih kerabatnya Kiai Sobron. Sini Pak, biar aku yang ngomong. Pokoknya Pak Darsun gimana caranya harus tolak lamaran itu. Jadi begini Mas, saya ini kan bukan walinya si Aina. Saya sedarah dengan ibunya, tapi bukan dengan bapaknya. Jadi ya si Aina tuh nggak perlu minta restu dari saya Mas. Cari cara. Iya Mas, nanti saya cari caranya. Besok saya akan datang untuk menemui Aina. Sudah saatnya saya mendekatkan diri ke dia. Iya Mas, tapi sebelumnya mohon maafin ya Mas. Seandainya nih Mas, si Aina nggak mau didekati bagaimana ya Mas? Saya sudah punya rencana. Pokoknya Pak Darsun lakuin aja apa yang saya bilang. Ya oke Mas, oke iya siap Mas. Aku tunggu. Baik Mas. Aina, sini Dok. Iya Pak De, ada apa? Hari ini ada kerabat Pak D di Semarang yang mengadakan hajatan. Tapi masalahnya Pak D sama Bude nggak bisa menghadiri acara tersebut. Ya kan nggak enak ya Bu, kalau nggak ada perwakilan dari keluarga kita. Makanya Pak D minta tolong Aina untuk datang ke sana. Kerabat dari mana ya Pak De? Wah ini kerabat jauh dari pihak mbahnya Pak D. Kamu yang nggak kenal. Soalnya ibumu sama Pak D kan satu ibu beda ayah. Duh, Pak De, kalau Aina nggak kenal, Aina nggak enak, malu. Malah bagus, namanya nggak kenal, jadi kenal. Oh iya? Kan biar saling menjalin tali silaturahmi. Baik. Terus Aina pergi sama siapa? Ya sendiri aja, Dok. Itu Purwodadi Semarang kan deket, nggak mesti lewat laut, deket. Udah, Aina berangkat sama aku aja. Nah, Aina pergi sama Atika aja, Bu De. Kan mau Pak De. bantu nih, Bu. Yang ini ada arisan, ya. Arisan kan masih minggu depan, Bu. Terus apa? Hari ini, kamu udah dengar tadi pengumumannya? Ya udah, kalau gitu Aina pergi sendiri aja. Alamatnya Pak De? Alamatnya ya gampang. Rumahnya Bude Warni, ya Bu. Bude Warni itu terkenal. Iya. Sakampung situ terkenal.
Bude, Pak De. Ya. Sing hati-hati ya. Sing hati-hati ya, Nduk. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya, Nduk. Nanti kalau ada yang nawar-nawarin minuman itu jangan mau lo. Ya enggak, aku antar Naina dulu ya. Assalamualaikum. Loh, ini pada mau kemana? Mau ke Semarang, Mas. Ke Semarang? Kebetulan aku juga mau ke Semarang. Tapi aku mampir ke sini dulu mau ngasih ini buat kamu. Ada Mas Yoyo, dah. Mas Yoyo mau ke Semarang juga? Iya, Pak. Gimana kalau kita bareng aja? Daripada naik bus? Oh, iku apik tapi ya iki sik. Buat ibu tadi katanya. Wis, ikut mobilnya Mas Yoyo aja. Nduk, kalau naik bis itu ya bahaya. Banyak copet ya, Lah Bu. iya, akeh iku. Pak kecil Pak preman-preman itu ya, Pak ya. Iya. Wow, iya. Metropolitan. Aku naik bus aja. Karena Aina nggak mau berduaan sama laki-laki yang nggak murim. Benar. Dosa itu Pak Ibu bisa mengundang fitnah. Kecuali aku ikut temenin Aina, baru aman. Ya wis dah melu. Nggak apa-apa ya Mas Yoyo ya? Atika ikut ya? Kalau gitu kita jalan sekarang aja ya? Ayo. Iya. Ade, Bude. Iya. Waalaikumsalam. Halo Pak Ibu dadah. Hati. Silakan Aina. Nggak apa-apa, Mas. Aku lebih nyaman di belakang sama Tika. Biar Arifah aja yang duduk di samping Mas Yoyo ya. Sini, nggak usah ikut. Di rumah saja. Enggak, pokoknya nggak apa-apa kan, Mas? Arifah. Mundur ya. Kita berhenti sini dulu ya. Aku mau sholat zuhur sekalian sholat duha. Sholat duha nggak bisa digabungin sama sholat zuhur. Udah telat. Bagaimana? Sudah ketemu alamatnya, Viv? Gus janjian karo Aina, Gus. Aina. Mungkin Aina adalah jawaban dari doa Sabina sebelum dia pergi. Kamu udah ada yang ngelamar? Kenapa, Mas? Saya nggak mau tahu. Pak Darsun udah harus ngasih tauin Aina kalau dia bakal dijodohin sama saya. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar tanpa kesudahan.